Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Gara-gara kesal diminta untuk melayani pembeli saat beristirahat, seorang pemuda nekat menghabisi nyawa pamannya yang merupakan pemilik warung Madura. Aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Faisal Arifin terhadap korban AH di warungnya yang berada di Kampung Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat 10 Mei sore. Faisal kemudian membuang jasad AH pada malam harinya di perumahan Makadam, Pamulang, Tangerang. Aksi Faisal saat akan membuang jasad korban pun terekam dalam kamera CCTV di sekitar warung AH. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Faisal yang mengenakan sarung berusaha membawa karung berisi jasad AH di atas motor. Namun Faisal terlihat kesulitan sehingga memanggil tersangka lain yakni Naidi yang merupakan karyawan warung makan Soto Lamongan yang lokasinya bersebelahan dengan warung korban. Keduanya kemudian bersama-sama mengangkat karung berisi jasad AH ke atas motor. Aksi mereka terbilang cukup santai. Pasalnya saat kejadian ada banyak orang yang berlalu lalang di dekat warung. Bahkan ada pengendara motor yang sempat berhenti di depan warung milik korban untuk membeli sesuatu. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli dalam rilis pada Selasa 14 Mei mengungkapkan peristiwa bermula pada Jumat 10 Mei pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Kala itu korban AH membangunkan paksa Faisal yang tengah tertidur agar segera melayani pembeli. Pelaku lantas sakit hati atas ucapan AH kala itu hingga memilih mendiamkan korban. Siang harinya selesai sholat Jumat, Faisal menyimpan golok yang didapatnya dari warung kelapa. Kemudian di sore harinya, Faisal kembali dibangunkan oleh AH untuk melayani pembeli. Faisal yang sempat mengurungkan niatnya kembali kesal, lantaran kala itu AH justru tengah makan mie ayam. Selesai melayani pembeli, Faisal langsung mengambil golok dan membacok korban. Adapun sebelumnya, Faisal telah diprovokasi lebih dulu oleh Naidi yang juga merasa sakit hati dengan korban. Kini atas perbuatannya Faisal dan Naidi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup. Saksi-saksi yang ada di seputaran TKP untuk kita melaksanakan interogasi awal. Kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok. Atas kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 22 WIB, pelaku FA cerita atau curhat kepada saudara N, selanjutnya disebut sebagai pelaku 2, yang merupakan teman pelaku yang bekerja sebagai karyawan di Soto Lamongan yang lokasinya di seberang dari warung rokok tersebut. Adapun yang disampaikan FA ini, yang bersangkutan merasa tidak betah bekerja di warung rokok karena sering mendapat perlakuan yang kasar, istirahat yang kurang, dan tidak diperhatikan terkait masalah makan oleh korban. Pada saat cerita tersebut, N menyampaikan secara lisan kepada FA, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupumu, kamu cari kerjaan di tempat lain saja, dan terhadap kakak sepupumu, kamu bacok saja. Dan itu ada golok di warung penjual kelapa. Warung penjual kelapa berlokasi tepat di sebelah warung rokok milik korban. Namun hal itu tidak direspon oleh FA. Adapun M mengarahkan hal tersebut karena didasari Selesai membunuh pemilik warung Madura yang tak lain pamannya sendiri, pelaku rupanya langsung menyesal. Hal ini disampaikan oleh pelaku Faisal dalam rilis di Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Mei. Sembari menahan tangisnya, Faisal menyatakan telah menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kepada polisi dan awak media, Faisal mengungkapkan dirinya sempat tersungkur seusai menghabisi pamannya, AH. Adapun Faisal baru 4 bulan bekerja di warung milik korban di kawasan Ciputat, Tangerang. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengatakan selama bekerja, pelaku mengaku mendapat perlakuan kurang baik. Saat hari kejadian naas pada Jumat 10 Mei, dibangunkan korban pada pukul 4:30 pagi untuk melayani pembeli. Kala itu ucapan korban AH membuat pelaku sakit hati.
Pasalnya, AH mengucapkan jika Faisal terus tidur-tiduran, lebih baik tidak usah bekerja. Faisal yang memendam amarah dan kekesalan kemudian mendiamkan korban. Hingga puncaknya pada sore hari, Faisal kembali mendapat perlakuan yang sama. Ia pun nekat membacok korban selesai melayani pembeli. Saya menyesal terhadap perilaku saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Betul Pak? Iya, sempat saya tersungkur Pak pas habis melakukan itu, menyesal seperti dunia saya sendiri Pak. Iya Pak. Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari kan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak. Iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat, terus saya sudah mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, minyak saya gak sempat makan. Kang Soto. Apa kamu mau bantu itu nyiapin buat kalau mayatnya nanti kasih tahu dulu. Aksi pembunuhan bos warung Madura di Ciputa, Tangerang yang jasanya terbungkus sarung rupanya tidak lepas dari hasutan karyawan warung soto di dekat warung korban. Pelaku bernama Naidi tersebut menjadi pihak yang mendapat curhatan dari pelaku Faisal yang merupakan keponakan korban. Sehari sebelum peristiwa pada Kamis 9 Mei, Faisal bercerita pada Naidi bahwa dirinya tidak betah bekerja di warung sang paman. Menurut Faisal, dirinya mendapat perlakuan kasar dari pamannya dan tak diberi waktu istirahat yang cukup. Mendengar curhatan Faisal, Naidi mulanya sempat menyarankan untuk mencari pekerjaan lain. Namun, Naidi juga menghasut tersangka untuk menghabisi korban. Naidi meminta Faisal untuk menggunakan golok yang berada di warung penjual kelapa. Hal ini dilakukannya karena Naidi juga menyimpan kekesalan pada korban AH. Pasalnya, ia ditolak berutang rokok di warung korban. Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli dalam rilis pada Selasa 14 Mei mengatakan, selesai Faisal membunuh AH, langsung melapor pada Naidi. Setelah mendapat kabar kematian korban, Naidi justru mengacungkan jempolnya sembari tersenyum. Selanjutnya, Naidi turut membantu Faisal membuang jasad AH. Curhat kepada saudara N, selanjutnya disebut sebagai pelaku 2, yang merupakan teman pelaku yang bekerja sebagai karyawan di Soto Lamongan yang lokasinya di seberang dari warung rokok tersebut. Adapun yang disampaikan FA ini, yang bersangkutan merasa tidak betah bekerja di warung rokok karena sering mendapat perlakuan yang kasar, istirahat yang kurang, dan tidak diperhatikan terkait masalah makan oleh korban. Pada saat cerita tersebut, N menyampaikan secara lisan kepada FA, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupumu, kamu cari kerjaan di tempat lain saja, dan terhadap kakak sepupumu, kamu bacok saja. Dan itu ada golok di warung penjual kelapa. Warung penjual kelapa berlokasi tepat di sebelah warung rokok milik korban. Namun hal itu tidak direspon oleh FA. Adapun M mengarahkan hal tersebut karena didasari adanya rasa sakit hati juga dari N kepada korban karena beberapa kali tidak boleh utang rokok maupun kopi di warung korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar 4.30 WIB setelah subuh,
korban AH membangunkan FA secara paksa dengan cara menarik sarungnya dan mengatakan dalam bahasa Madura, kalau kamu tidur-tidur saja di sini, mending kamu tidak usah kerja. Atas kejadian tersebut, pelaku merasa sakit hati dan marah terhadap korban, sehingga pelaku alias FA setelah kejadian subuh. Dua tersangka pembunuhan pemilik warung Madura di Ciputat, Tangerang dihadirkan polisi dalam rilis di Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Mei. Selama rilis berlangsung, tersangka bernama Faisal dan Naidi hanya bisa menunduk. Keduanya mengenakan baju tahanan warna oranye dan saling diborgol. Kepada polisi, Faisal menyesali perbuatannya yang nekat menghabisi sang paman AH di warung kelontongnya. Aksinya dilakukan tepat seusai melayani pembeli. Perbuatan keji Faisal rupanya hasil provokasi tersangka Naidi yang sebelumnya merasa sakit hati pada korban karena dilarang untuk berutang rokok di warungnya. Faisal yang lebih dulu merasa kesal karena mendapat perlakuan kasar dari korban selama bekerja 4 bulan di sana, menumpahkan keluh kesahnya pada Naidi. Merasa senasib, Naidi justru menghasut Faisal membacok korban. Beberapa jam sebelum peristiwa naas, tepatnya selesai sholat Jumat, Faisal menyembunyikan golok di tumpukan gas. Kemudian di sore harinya, kekesalan pelaku kembali muncul saat korban memintanya melayani pembeli. Padahal kala itu merupakan jadwal korban berjaga. Adapun kini pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.